my music, you won't get it. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. Hey, Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Makfirah dengan NIM 2201700087. Saya mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya sudah bersama dengan seorang teknopreneur dan juga sebagai narasumber. Di sini saya akan mewawancarai beliau agar kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang ada dan hal-hal apa saja yang bisa kita ketahui dari usaha yang Bapak ini geluti sekarang. Oke Bapak, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul, asli dan lahir di Biren sekitar 52 tahun yang lalu. Dan sekarang saya sebagai peternak ayam broiler. Ya, walaupun skalanya masih kecil. Ya, kalau dulu sebagai petani ya bukan petani besar lah. Akhirnya beralih jadi peternak karena saya melihat di daerah saya sini ada beberapa peternak yang alhamdulillah bisa maju. Tolong diceritakan bisnis apa yang Bapak sedang geluti sekarang ini? Alhamdulillah untuk sekarang saya memulai dengan bisnis pemeliharaan ayam broiler, peternakan ayam broiler. Apa yang menurut Bapak menjadi faktor kunci kesuksesan dalam Bapak menjalankan usaha ini? Kalau kunci sukses rata-rata gimana pengusaha itu, yang pertama sabar, yakin, ulet, rajin dalam berusaha. Bagaimana Bapak mengembangkan ide bisnis ini dan apa yang membuatnya unik dan inovatif? Yang pertama-tama kami melihat di bisnis ayam broiler ini, alhamdulillah kalau kita yakin dan tekun, alhamdulillah hasilnya ada. Walaupun ya berapa jumlah yang kita pelihara, misalnya kita bandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau kita lihat uniknya, kita cuma modalnya cuma kandang, sedangkan ayamnya sama pakan itu dikasih sama PT yang menaungi kita di sini. Apa saja tantangan utama yang pernah Bapak hadapi dalam pengembangan bisnis ini? Kalau tantangan itu banyak ya. Itu misalnya ayamnya terserang penyakit. Jadi kita mencari solusi obat apa yang bisa kita pakai ataupun makanan apa misalnya yang bisa kita berikan untuk ayam-ayamnya. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan-tantangan yang ada pada usaha Bapak ini? Ya, kita kan belajar misalnya dari pengalaman orang-orang yang telah lama berkecimpung di ayam ini. Ya, misalnya ayamnya terkena penyakit apa, misalnya penyakit darah kapur, kita harus ngasih obat apa gitu. Ataupun ayamnya yang ngorok, jadi kan kita harus cari obat-obatnya. Apa strategi yang paling efektif yang Bapak terapkan dalam pengembangan usaha ayam ini? Kita harus belajar dari buku misalnya, ataupun kita minta petunjuk kepada petugas lapangan dengan mengatasi penyakit ayam, ataupun kita mencari bahan-bahan alternatif lain misal dari alam yang bisa kita pakai untuk mengurangi modal juga. Jadi kalau kita beli semua otomatis modalnya membengkak. Apa saja pelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengembangan bisnis ayam ini, Pak? Kita belajar dari pengalaman dari tahap ke tahap, misalnya dari waktu pertama kita mencoba ayamnya, bagaimana hasilnya. Habis itu
kita dengan menguraikan misalnya penyakit apa yang diderita ayam. Habis itu kita cari obatnya. Jadi kan dari waktu ke waktu itu kita juga butuh kesabaran besar sebenarnya dalam menghadapi ayam ini, karena penyakitnya beda-beda. Kita pun cari solusi penyakit apa yang dia derita, obatnya yang apa gitu. Apakah nasihat dari Bapak atau tips yang bisa dibagikan kepada mahasiswa yang ingin memulai bisnis? Kalau tipsnya, kalau saya rasa yang pertama belajar dulu apa yang mau kita bisnis. Misalnya contoh dengan saya nih, kita mau bisnis peternakan ayam broiler. Jadi kita harus cari ilmunya dulu. Kita cari ilmunya yang pertama, yang kedua ya kita harus belajar lagi dari orang-orang terdahulu. Kita cari pengalaman. Habis itu kita mulai dengan skala kecil aja dulu. Kalau udah skala kecil, kalau berhasil itu boleh kita dengan kayak apa, kita punya modal besar, kita untuk membesarkan lagi usaha kita. Dan juga kita harus sabar sebenarnya, karena sabar itu kata kunci. Kalau kita nggak sabar, sekali kita usaha udah rugi, kita kapok. Nah, itu bukan sabar namanya. Tapi kalau kita sabar, pasti kita cari solusi. Apa solusinya misalnya gitu? Apa kita misalnya kita harus cari pekerja yang lebih pengalaman, atau kita sendiri yang mau bekerja. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat masa depan teknologi industri dari perspektif pengalaman Bapak? Kalau kita bilang untuk perspektif apa cukup bagus ya, karena dari usaha ayam ini kita lihat aja dulu. Kalau dulu kan orang pelihara ayam secara tradisional, sekarang kita teknologinya semakin lama semakin bagus, jadi up to date lah. Ini hari misalnya teknologinya begini, besok begini, mungkin untuk ke depan lebih lebih maju lagi. Sekarang misalnya orang dengan memelihara ayam ini dengan biar tidak banyak gangguan lalat, misalnya tidak bau, orang pakai blower lah kan, ataupun cooling fan supaya pendingin. Mungkin itu tahun-tahun ke depan lebih canggih lagi. Setelah mendengarkan wawancara dengan Bapak Nasrul, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam mengembangkan bisnis yang sukses. Secara singkat, Bapak Nasrul telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya yaitu yang pertama, kita harus sabar, kita harus yakin, dan kita harus rajin dalam berusaha. Analisis atas tantangan yang dihadapi oleh Bapak Nasrul menunjukkan bahwa jika ayamnya terserang penyakit seperti penyakit berak kapur atau penyakit apapun, maka penanganan yang harus kita lakukan pertama sekali yaitu kita harus mencari obat apa dan bagaimana cara penanganannya. Melalui wawancara ini ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk mengembangkan bisnis dari Bapak Nasrul. Di antaranya yaitu kita harus mengetahui cara penanganan dari suatu masalah. Terakhir, pengalaman dari Bapak Nasrul memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia technopreneurship. Kita belajar bahwa kunci kesuksesan yang paling utama sekali yaitu rasa sabar. Kita harus bersabar dalam rintangan apapun, dan ketika kita memulai suatu bisnis, maka kita harus benar-benar mendalami ilmu tentang usaha tersebut. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.